Karyawati perusahaan berinisial AD yang menjadi salah satu korban dugaan pelecehan seksual oleh oknum manajer perusahaan di wilayah Cikarang, Jawa Barat dengan dalih perpanjangan kontrak kerja akhirnya buka suara didampingi anggota DPR RI Obon Traboni. Karyawati itu bahkan mengaku sudah menerima pesan ajakan hanya berselang beberapa hari setelah diterima kerja di pabrik tersebut. Korban diajak oleh pelaku yang menjabat sebagai manajer outsourcing. Karena selalu menolak, pelaku mulai melancarkan tekanan dengan mengancam tidak memperpanjang kontrak kerja korban. Sementara itu, anggota DPR RI Obon Traboni menyatakan persoalan yang dialami Ade bukan sebatas upaya pelecehan, namun menjadi bukti jika perlindungan terhadap pekerja wanita di tanah air buruk. Ia juga mengaku telah mengantongi 4 nama perusahaan yang oknum atasannya diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap karyawan di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waiz Al-Haq, NIM 313312422162. Untuk video kali ini sebagai tugas mata kuliah perempuan dan politik, dan untuk tugas kali ini saya ingin menjelaskan tentang burden atau beban gender yang terjadi di lingkungan sekitar saya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait burden atau beban gender itu apa gitu. Dapat terlihat dari peran dan tanggung jawab yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan di lingkungan rumah sekitar. Salah satu contoh nyatanya adalah seperti beban pekerjaan domestik yang seringkali hanya dibebankan kepada perempuan dalam banyak keluarga begitu. Kemudian perempuan juga sering bertanggung jawab atas pekerjaan rumah seperti memasak, kemudian membersihkan rumah, mencuci, hingga merawat anak dan orang tua. Meski begitu, perempuan tersebut bekerja di luar rumah juga. Mereka tetap diharapkan gitu untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Sementara laki-laki seringkali tidak mendapatkan kewajiban itu atau tanggung jawab tersebut. Situasi ini mencerminkan ketidakadilan gender karena beban kerja yang dihadapi perempuan menjadi lebih banyak dan lebih berat gitu. Kemudian untuk masalah waktunya juga dari perempuan sendiri terbatas itu, untuk menjadi terbatas dalam hal apapun. Dan ini sangat berdampak gitu pada kesejahteraan fisik, psikologis, serta menghambat perempuan dalam mengembangkan karir dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial. Ketidakadilan ini sebenarnya perlu diatasi dengan membagi tanggung jawab secara adil antara perempuan dan laki-laki, sehingga menciptakan kesadaran akan pentingnya kesetaraan peran di lingkungan keluarga, gitu, khususnya bagi perempuan. Kemudian saya mengambil contoh lain dan membahas hal lain, yaitu kekerasan pada perempuan, dan contoh ini lebih merujuk kepada kekerasan seksual yang dihadapi perempuan. Contohnya yaitu terkait dengan ketidakadilan gender atau kekerasan tersebut itu di lingkungan sekitar saya, yaitu pelecehan seksual di tempat kerja. Contohnya itu misalnya seorang perempuan itu bekerja di kantor gitu. Nah, perempuan tersebut banyak kita temui di media sosial dan lain sebagainya, bahwa seorang perempuan itu menerima komentar tidak pantas dari rekan atau atasan lawan jenisnya atau laki-laki, seperti candaan mengenai penampilannya atau beberapa sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Kemudian gestur-gestur yang juga termasuk bagian dari pelecehan verbal dan sebagainya. Contohnya juga seperti merangkul atau menyentuh bahu dan area-area sensitif lainnya yang perempuan tidak inginkan. Kemudian ketika perempuan ini mencoba menolak, kemudian melapor, seringkali masalah ini atau kasus tersebut justru disalahkan dan dianggap lebay gitu bahasanya kalau zaman sekarang, atau terlalu sensitif lah, atau juga bisa dibilang tidak gaul, tidak bisa berbaur dan sebagainya gitu. Ini miris sekali karena menunjukkan adanya ketidakadilan gender, di mana perempuan merasa tidak aman dan dipaksa untuk diam karena takut dihakimi, kemudian dipecat dalam konteks
kantor tersebut ya, dalam konteks di perkantoran gitu, atau tidak dipercaya oleh atasan, yang dimana notabene bahwa bos atau atasan itu ya kebanyakan dari kaum laki-laki gitu. Situasi ini juga memperlihatkan ketidaksetaraan kekuasaan dan pengabaian hak-hak perempuan, khususnya di lingkungan kerja. Dari contoh tersebut yang dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis, produktivitas dan rasa aman korban sebagai perempuan gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari beberapa contoh dan penjelasan yang terkait dengan burden atau beban gender yang dihadapi khususnya oleh kaum perempuan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.